الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ahmad Aksan, kali ini kita akan menjelaskan 3 kisah bukti nyata keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir adalah amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan umat muslim. Zikir dilakukan sebagai amalan untuk mengingat Allah. Zikir dalam agama Islam terdiri dari berbagai macam zikir. Inti zikir adalah memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ada 3 kisah tentang keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, kisah pertama keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan melantunkan zikir ini diharapkan menjadi penolong hati seseorang menjadi tenang, kuat, dan berani menghadapi tantangan. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api yang membara, malaikat Jibril datang kepada beliau dan menawarkan bantuan. Malaikat Jibril berkata, "Apakah engkau memerlukan suatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Aku tidak perlu memerlukan pertolongan apapun darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Setelah Nabi Ibrahim melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil secara terus-menerus, berkat keyakinan kepada Allah, Allah berkehendak menyelamatkannya dengan mengubah sifat api yang panas menjadi dingin. Kejadian ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu penyelamat bagi Ibrahim." Dan saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka beliau pun tidak terbakar. Yang nomor 2, keajaiban kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Peristiwa keajaiban ini pernah dialami seorang pedagang di zaman Rasulullah yang hendak meminjam uang untuk modal kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Si pedagang pun menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Si mukmin berkata, "Maka kalau itu jaminanmu, maka aku percaya." Keduanya sepakat perihal hari yang ditentukan untuk melunasi hutang. Singkat cerita, uang yang dipinjam sudah digunakan pedagang untuk berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Namun sesampai di seberang, tidak ada satupun perahu atau kapal yang bisa membawa pedagang ke tempat tujuan si mukmin. Khawatir lewat dari jatuh tempo dari kesepakatan yang di mukmin, si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Kemudian dimasukkan sejumlah uang dan sebuah surat ke dalam lubang tersebut. Keesokan harinya, sang pedagang membawa uang pengganti yang lain, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu telah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Saat aku membelahnya, aku melihat sejumlah uang beserta surat darimu." Si pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang nomor 3, keajaiban. Mungkin kita masih ingat tentang seorang TKW Indonesia yang bekerja di Hong Kong yang diduga membunuh bayi majikannya
di tahun 2007 silam. TKW tersebut mengaku lelah karena setelah bekerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup oleh majikannya. Saat menggendong bayi, tiba-tiba bayinya jatuh. Namun saat dalam perjalanan menuju rumah sakit bayi pun meninggal dunia. TKW tersebut dipenjara dengan dakwaan pembunuhan. Dalam sidang yang dilakukan dengan didampingi pengacara dan KJRI, TKW tersebut dituntut hukuman selama 7 tahun penjara. Pada malamnya menjelang persidangan, esok hari TKW perempuan yang berusia kurang lebih dari 20 tahun baru masuk Islam mu'alaf pamit untuk menjalani hukuman dan meminta doa dari rekan juga kerabat agar ia diberi kekuatan dan keselamatan. Karena baru saja masuk Islam dan belum lancar melafadzkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang pernah ia dapat dari seorang syekh, lalu sepanjang malam ia lantunkan zikir itu sambil menangis. Esok harinya sebuah keajaiban terjadi. Dalam putusan sidang, ia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat dalam waktu 48 jam ia harus meninggalkan Hong Kong. Pengacara yang mendampingi wanita tersebut pun terheran-heran karena tidak masuk akal, sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dengan keputusan sang hakim. Semoga 3 kisah ini menjadi pelajaran dan motivasi kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.